Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam Ganesha Operation. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Kita belajar bareng yuk. Belajar biologi bersama KNF dalam program Belajar di Rumah bersama GO. Program edukasi ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Lombok TV, dan Ganesha Operation. Nah, mungkin ada adik-adik yang belum kenal, tadi udah sempat nyebutin nama, kita kenalan lebih dekat dulu ya. Nama Mbak adalah Nufikri Marianti, di GO biasa dipanggil Mbak NF. Mbak adalah pengajar biologi, pelajaran yang paling adik-adik disukai. Oke? Kita mulai belajarnya yuk. Kita akan bahas soal-soal persiapan UTBK buat adik-adik kelas 12. Kita lihat soalnya sama-sama. Oke? Di soal tersebut, di bawah ini data beberapa hormon. Ada 6 jenis hormon. Ada tiroid stimulating hormon, triodotironin, luteinizing hormon, oksitosin, vasopresin, gonadotropik hormon. Yang ditanyakan adalah hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior. Nah, adik-adik, kita lihat, kita bahas sama-sama yuk. Oke, untuk soal ini, adik-adik bisa menemukan di soal UTBK atau ambaknya, apa manfaat bagiku. Di soal UTBK, adik-adik bisa menemukan satu soal atau bahkan bisa sampai 2 soal. Oke? Nah, bagaimana cara kita menghafalkannya? Kan banyak banget tuh nama-nama hormon yang saya kayak kagok atau gimana ngebacanya. Oke? Jadi di GO tenang aja, kita punya konsep the king. Ini the king untuk menghafalkan hormon hipofisis anterior. Hipofisis anterior. The king-nya adalah, oke, jadi kalau adik-adik lihat tanda lope seperti ini, itu adalah teknik mengingat di dalam Ganesha Operation yang membuat adik-adik bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. The king-nya adalah acil, pria, tinggi, gonadnya sobek. Nyampe pakai X. Oke, itu the king-nya. Selanjutnya, apa aja sih maksudnya the king ini? Kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari AC dulu. AC ini dari kata ACTH. Apa ya ACTH kepanjangannya? Kepanjangannya adalah adreno kortiko tropik hormon. Yang kedua, PR dari kata prolaktin. Yang ketiga, ada T atau T kita bisa bilang itu adalah thyroid stimulating hormon. Kemudian yang keempat, ada gonad. Kita bisa langsung kenali, disebut sebagai gonadotropik. Di mana hormon gonadotropik ini dibagi menjadi 2, yaitu ada FSH dan ada LH. Dan yang terakhir ada dari kata somatotrop, yaitu hormon yang berperan dalam pertumbuhan, biasa disingkat GH, growth hormone. Inilah soal the king untuk hipofisis anterior. Sekarang kita cek di optionnya. Nomor 1 itu adalah thyroid stimulating hormone. Coba kita lihat, ada nggak di the king kita? Oh ada. Berarti pilihan jawabannya yang ada satunya. Yang ada satunya ada di A sama D. Selanjutnya, triodotironin. Ada nggak di the king kita? Oh ternyata nggak ada. Nomor 3, LH, luteinizing hormone, ada di the king kita, LH, berarti yang ada 3-nya. Yang ada 1 dan ada 3-nya, ada di A sama di D. Dan yang selanjutnya, oksitosin, nggak ada di the king, vasopresin juga nggak ada di the king, dan yang terakhir adalah gonadotropik ada di the king. Dan gonadotropik ada di nomor 6. Jadi kita sudah temukan jawabannya, yang ada 1, yang ada 3, dan yang ada 6. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana adik-adik? Gampang kan? Gampang banget, karena kita sudah membahasnya dengan menggunakan the king. Gimana? Masih mau soalnya lagi? Kita lanjut soal selanjutnya. Oke? Lupa tadi kasih nomor, ini nomor 2.
Selanjutnya soal nomor 4. Soal tentang persilangan. Pasti semua pada kaget. Diajarkan di sekolah cuma sampai 2 sifat, hanya sampai A besar A kecil, B besar B kecil. Wah, di soal UTBK keluarnya 3, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Bagaimana cara ngerjainnya? Oke, kita lihat sama-sama yuk. Soalnya bilang, induknya itu adalah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya. Oke? Selanjutnya, berapakah peluang akan dihasilkan individu bergenotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar? Seperti itu soalnya. Sekarang kita bahas soalnya sama-sama. Nah, induk atau biasa disingkat dengan parental atau huruf P, maka kita tuliskan, ini induknya. Dan katanya induknya sama, yang jantan sama yang betina. Jantan biasa lambangnya seperti ini, yang betina seperti ini. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah berapa peluang keturunannya yang besar-besar semua. Seperti ini. Maka, bagaimana cara mengerjakannya? Adik-adik kita pakai konsep, jika ditanyakan peluang, maka yang dicari dibagi dengan jumlah seluruhnya. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa jumlah anaknya dari mereka berdua ini. Cara mencarinya adalah, yang pertama, kita cari dulu berapa jumlah keturunannya. Jumlah F atau keturunan itu sama dengan jumlah gamet jantan dikali gamet betina. Wah, ada lagi kata gamet. Bagaimana cari gamet? Udah pernah diajarkan. Rumus mencari jumlah gamet adalah 2 pangkat N. N itu adalah yang heterozigot. Hetero artinya berbeda. Sekarang kita lihat masing-masing induknya. Yang jantan, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Ini hetero semua, 1, 2, 3. Maka yang heteronya ada 3. Berarti gamet jantan ada 2 pangkat 3. Dua pangkat 3 adalah 8. Sedangkan gamet betina juga sama, 8. Maka jumlah F-nya sudah kita ketahui, yaitu 8 kali 8 sama dengan 64. Itu baru jumlah keturunan semuanya saja. Belum kita cari yang ditanyakan oleh soalnya. Yang ditanyakan oleh soal yang ini ya, yang besar-besar semua. Masa iya sih Mbak harus pakai papan catur? Sebanyak apa dong saya mau buat papan caturnya? Oke, nggak perlu lagi adik-adik, kita pakai konsep atau ingatan adik-adik tentang jika ada persilangan, pasti adik-adik akan menemukan perbandingan 1:2:1. Yang 1 itu selalu yang besar-besar. Mbak NF anggap ini besar-besar pakai A saja. Kalau soalnya pakai B juga sama, pakai C juga sama. Yang 2-nya adalah yang besar-kecil. Yang 1-nya kecil-kecil. Sekarang kita lihat yang ditanya. Yang ditanya A besar A besar. Balik lagi ke sini, A besar jumlahnya 1. Oke? Maka kita tulis A besar jumlahnya 1. Bagaimana kalau yang ditanya B? Sama aja, B besar dengan A besar kan besar-besar. Berarti jumlahnya juga 1. Tinggal adik-adik kalikan. Bagaimana jika yang ditanya C? C besar sama lagi, 1. Maka kita akan menemukan 1. 1 per berapa? Per jumlah total. Jumlah totalnya berapa? 64. 1/64. Segampang itu mengerjakannya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba Mbak soalnya diganti? Digantinya jadi kayak gini. Ada berapa yang kayak gini Mbak? Balik lagi ke sini. Besar kecil. Coba lihat berapa jumlahnya? 2. Besar kecil 2. Besar 1. Maka jumlahnya 4. Patokan kalian hanya deking 1, 2, 1 ini dan cara mencari jumlah keturunan dengan mengalihkan gamet dikalikan gamet. Jadi jawabannya adalah 1/64 dan ada di option yang D. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Adik-adik bisa lihat soalnya, di sana dituliskan soal nomor 63. Sama seperti soal sebelum-sebelumnya, soal ini juga muncul di soal UTBK sebanyak 1 nomor. Soalnya adalah lapisan mesoderm yang terbentuk pada fase gastrulasi embrio akan berdiferensiasi menjadi bagian berikut ini, yaitu. Nah, adik-adik, kita lihat pembahasannya yuk sama-sama. Seperti apa sih fase gastrulasi? Fase gastrula pada perkembangan embrio memiliki ciri yaitu akan menghasilkan atau membentuk 3 lapisan embrional. Membentuk 3 lapisan embrional. Apa aja ya 3 lapisannya? Lapisan yang pertama ada namanya ektoderm. Atau adik-adik mungkin diajarin pakai kata eksoderm, itu sama. Oke? Lapisan yang kedua, yang tengah-tengah diberi nama mesoderm. Dan lapisan ketiga adalah endoderm.